Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru kelas 11 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan memberikan materi mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia, di mana Bapak sudah melampirkan beberapa materi, tugas, dan kuis di Google Classroom. Selanjutnya, inilah materi yang sudah Bapak berikan, yaitu mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia dalam bentuk PowerPoint dan materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia berdasarkan video yang sudah Bapak buat di YouTube dan Bapak salin linknya di sini. Untuk selanjutnya juga Bapak sudah memberikan tugas pemahaman materi yang harus kalian jelaskan melalui metode report learning yang akan kita bahas bersama. Nah, di sini juga Bapak sudah melampirkan kuis. Setelah pembahasan tugas materi, kita harus mengerjakan kuis bersama. Di mana kuis tersebut Bapak sudah buat di Quizzes. Nah, nanti juga kita akan kerjakan bersama setelah pembelajaran dalam mengulas tugas pemahaman materi. Untuk selanjutnya, Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Untuk itu, marilah kita simak baik-baik materi yang akan Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita langsung saja bahas materi pertama, yaitu pada materi pembelajaran sistem hukum dan peradilan di Indonesia ya anak-anak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai makna dan karakteristik hukum itu sendiri. Hukum pada hakikatnya merupakan suatu pagar pembatas agar kehidupan manusia aman damai. Sesuatu disebut hukum jika mengandung unsur-unsur meliputi peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan, serta perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Jadi anak-anakku sekalian, maka itu kita harus patuh akan adanya hukum di negara Republik Indonesia ini supaya dinamika persoalan hidup dapat berjalan dengan baik, sehingga kita harus wajib menaati segala peraturan hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini.
Baik, berikutnya Bapak akan menjelaskan materi pada bagian kedua, yaitu penggolongan hukum. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, yaitu meliputi hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi ya anak-anak. Maka untuk berdasarkan sumbernya, kalian harus selalu mengingat bahwa terdapat poin penting dalam penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama hukum undang-undang, yang kedua hukum kebiasaan, yang ketiga hukum traktat, dan yang keempat hukum jurisprudensi. Nah, berikutnya kita memiliki ada lagi berdasarkan tempat berlakunya, yaitu yang pertama hukum nasional, yang kedua hukum internasional, yang ketiga hukum asing, dan yang keempat hukum gereja ya anak-anak. Pada poin berikutnya yaitu penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Untuk penggolongan hukum berdasarkan bentuknya terdapat dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jadi untuk berdasarkan bentuknya itu hukum yang tertulis, contohnya ya hukum yang terdapat di undang-undang itu pasal berapa ayat berapa gitu, KUHP atau apa gitu. Dan hukum tidak tertulis biasanya hukum hukum adat, itu kan tidak tertulis ya anak-anak. Untuk yang berikutnya penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ada hukum positif dan ada hukum negatif. Berikutnya lagi kita ada penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya ya. Untuk cara mempertahankannya terdapat dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Dan berikutnya terdapat penggolongan hukum berdasarkan sifatnya, yang meliputi hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Di mana penggolongan hukum ini sangat menarik ya anak-anak. Hukum memaksa yaitu hukum ialah suatu peraturan yang harus ditaati dan memang harus memaksa agar masyarakat menaati hukum tersebut ya anak-anak. Jadi kalian semua harus taat kepada hukum agar negara kita aman. Dan berikutnya hukum yang mengatur. Di mana hukum yang mengatur yaitu setiap hukum pasti untuk mengatur agar setiap dinamika persoalan hidup berjalan dengan baik. Adapun yang berikutnya penggolongan hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Kita kembali lagi pada sistem hukum peradilan di Indonesia ya.
Untuk selanjutnya kita membahas tentang tujuan hukum. Hukum sendiri memiliki tujuan penting, yaitu tujuan hukum adalah untuk menertibkan masyarakat dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air di Indonesia. Maka itu hukum sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa dan keberlangsungan suatu bangsa itu tersebut. Manakala tidak ada hukum, maka dinamika persoalan hidup atau kegiatan bermasyarakat akan lebih ruwet ya anak-anak. Jadi hukum itu sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara dan masyarakat. Masyarakat. Untuk selanjutnya kita akan membahas tata hukum di Indonesia, di mana tata hukum di Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pada dasarnya Indonesia itu menganut hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Untuk selanjutnya kita akan membahas makna lembaga peradilan ya anak-anak. Untuk makna lembaga peradilan ini, lembaga peradilan adalah pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan, kehakiman dengan sumber hukumnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Adapun terdapat perbedaan antara konsep peradilan dan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum itu sendiri. Adapun poin ketiga ya anak-anak, dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional adalah yang pertama Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya anak-anak. Jadi untuk itu marilah kita harus pandai memaknai arti dari setiap Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima ya anak-anak. Untuk selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan ayat 3. Adapun klasifikasi lembaga peradilan yaitu dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebut bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari ketentuan tersebut, sesungguhnya Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ya anak-anak. Adapun poin kedua yaitu Mahkamah Konstitusi
yang meliputi kompetisi relatif. Kompetisi relatif yaitu kompetisi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Adapun poin kedua yaitu kompetensi absolut. Kompetensi absolut yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan penelitian. Adapun keempat yaitu mengenai perangkat lembaga peradilan. Lembaga peradilan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu peradilan umum dan peradilan agama. Adapun peradilan umum terdiri dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Adapun peradilan agama terdiri dari peradilan agama dan pengadilan tinggi agama. Adapun peradilan selanjutnya yaitu peradilan militer. Peradilan militer khusus dipakai untuk bagian ya militer gitu ya anak-anak. Yang pertama itu pengadilan militer, yang kedua pengadilan militer tinggi, yang ketiga pengadilan militer utama, dan yang keempat pengadilan militer pertempuran. Adapun pada poin selanjutnya yaitu peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha sendiri tersebut juga dibagi menjadi dua, yaitu pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Adapun selanjutnya tingkat lembaga peradilan. Tingkat lembaga peradilan itu sendiri juga terbagi menjadi tiga ya anak-anak, yaitu yang pertama pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Adapun yang kedua pengadilan tingkat kedua, dan yang ketiga kasasi oleh Mahkamah Agung. Oke, sekian presentasi yang Bapak sampaikan atas materi sistem peradilan dan atas materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia ya anak. Semoga kalian dapat mempelajari materi yang telah Bapak sampaikan dan dapat diterima dengan baik serta dapat dimengerti supaya kita semua paham akan hukum dan bagaimana cara mengaplikasikan hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat sehingga negara kita menjadi aman, damai, dan tentram tentunya. Oke, sekian presentasi dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja pada kesempatan kali ini Bapak mau membahas tentang materi yang sudah Bapak berikan ya di Google Classroom, di mana kalian sudah ditugaskan untuk mengerjakan materi yang telah Bapak berikan. Nanti kita bahas bareng-bareng di pertemuan kali ini. Apakah ada yang sudah mengerjakan? Najmi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Najmi boleh untuk di itu share screen? Boleh, Pak. Boleh, Pak.
Ya, silakan untuk di-share screen, Najmi. Apa? Share screen Bapaknya tolong dimatiin dulu ya. Baik. Ya, ya Najmi, sudah di-share ya? Iya, Pak. Ya, kamu sudah dijawab semua ya, bagus. Ya, boleh dijelaskan untuk pengertian dari makna dan karakteristik hukum di Indonesia, Febri? Gimana, Pak? Tolong dijelaskan materi pertama tentang pengertian dari makna dan karakteristik hukum di Indonesia. Baik. Biar Sebentar kita ya, Pak. bareng kembali. Oh, baik. Pengertian dari makna dan karakteristik hukum di Indonesia itu hukum pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Sesuatu disebut hukum jika mengandung unsur-unsur peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Adapun peraturan bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Iya, betul. Untuk selanjutnya yang karakteristik. Ya, halo Febri. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan serta perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi semua orang. Iya, betul. Jadi hukum itu merupakan pagar pembatas ya, diibaratkan pagar pembatas bahwa setiap manusia di negara Republik Indonesia memiliki batasan agar mampu menjadi pribadi yang baik, di mana hukum juga harus dipatuhi semua orang karena sifatnya memaksa. Karena kalau hukum tidak memaksa, nanti banyak orang yang istilahnya menyepelekan hukum itu sendiri. Nah, untuk materi yang kedua, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, tolong dijelaskan saudari Najmi Laila, coba. Apa saja Baik, untuk Pak. berdasarkan sumbernya dan seterusnya. Hukum berdasarkan sumbernya yaitu ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Dan selanjutnya, hukum berdasarkan tempat berlakunya yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja, dan berdasarkan bentuk ya. Iya. Ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selanjutnya berdasarkan waktu berlakunya, ada hukum positif dan hukum negatif. Iya. Berdasarkan cara mempertahankan, yaitu ada hukum material dan hukum formal. Dan selanjutnya, berdasarkan sifatnya, ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Selanjutnya, berdasarkan wujudnya, ada hukum objektif dan hukum subjektif. Berdasarkan isinya, ada hukum publik dan hukum privat, Pak. Iya, betul. Jadi itu penggolongan hukum berdasarkan yang telah disampaikan Najmi, semuanya sudah disampaikan ya. Untuk selanjutnya, tujuan hukum dan fungsi hukum dari hukum di Indonesia sendiri itu ya, tujuan hukum adalah untuk menertibkan masyarakat dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia. Ini agak sedikit typo ya Najmi, nanti tolong diperbaiki. Iya, Pak. Nah, untuk selanjutnya, berlakunya tata hukum di Indonesia, Saudari Dwi Puspa, tolong dibacakan kembali. Ya, baik, Pak.
Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia sendiri atau oleh negara Indonesia. Oleh karena itu, adanya tata hukum Indonesia di itu sih. Ulang. Jangan digeser, jadinya lupa yang mana tuh. Ya, coba Najmi di scroll ke atas dulu. Untuk saudari Dwi yang serius ya, jangan sambil bercanda. Iya, Pak, siap. Iya. Yuk, dilanjutkan. Oleh karena itu, adanya tata hukum Indonesia juga sejak saat adanya negara Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan. Sudah, Iya, Pak. betul. Untuk selanjutnya, saudari Eka, coba untuk makna peradilan dijelaskan. Baik, Pak. Makna peradilan di Indonesia, dasar hukum, lembaga peradilan, klasifikasi lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan adalah lembaga yang menjalankan proses untuk memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara. Adapun dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia, Iya, Najmi, Najmi, maaf. boleh scroll ke bawah. Atau sudah habis? Ada lagi, Pak. Oh, masih ada. Enggak. Katasan dikit, Najmi. Katasan dikit lagi. Oke, stop. Sudah. Adapun dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia adalah UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Peradilan Agama, UU Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU MK. Di Indonesia, lembaga peradilan itu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu di bawah naungan Mahkamah Agung dan di bawah naungan Mahkamah Konstitusi. Iya, betul. Untuk materi yang Bapak sampaikan, adapun tugasnya juga sudah kalian pahami dengan baik ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, untuk saudari Eka, lain kali kalau untuk membaca undang-undang jangan disingkat UU ya. Kecuali itu Oh iya, baik, perpu, Pak. nggak apa-apa. Tapi kalau undang-undang jangan disingkat UU. Baik, Pak. Iya. Oke, untuk pembahasan tugas kali ini udah cukup di sini. Terima kasih ya anak-anak. Kuisnya enggak? Untuk selanjutnya kita pindah ke kuisis ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan kuis ya. Untuk link kuisnya sudah Bapak tampilkan di layar. Silakan untuk masuk melalui kode yang sudah Bapak berikan. Di Puspa sudah masuk. Eka Febri sudah masuk. Oke, udah masuk semua ya. Sudah bisa masuk semua? Sebentar, Pak. Sebentar, saya keluar, Pak. Coba, Pak, untuk kodenya, Pak, maaf. Bentar. 46, 49, 45. Sebentar, 46. Sudah, Pak. Sudah semua ya? Oke, Bapak mulai ya dari sekarang. Oke, sudah dimulai. Silakan untuk diisi. Iya, Eka sudah yang pertama.
Ayo Najmi, belum mengisi ya? Belum, Pak. Nah, ini Najmi sudah mengisi. Febri juga sudah. Nah, Dwi Puspa juga sudah. Oke. Eka Puspita sudah nomor 6 ya. Bentar lagi nomor 7. Oke. Najmi Laila, Dwi Puspa sudah. Oke. Untuk Najmi, ayo Najmi sama Dwi baca baik-baik soalnya ya. Ayo ini Dwi. Di sini saudari Eka sudah menyelesaikan semua soal ya. Ini Febri tinggal 2 lagi, sama tinggal Najmi sama ini nih, belum, masih jauh. Nah, Dwi Puspa sudah. Ayo Najmi. Ayo Najmi, yang lainnya sudah kok. Najmi ini baru betul 1 ya. Ayo baca baik-baik soalnya. Di Puspa sudah selesai. Tinggal Najmi ya. Ayo, Najmi. Oke, sedikit lagi. Iya maaf ya, di Bapak ini ada kambing lewat, jadi sedikit terganggu ya.
Iya, Pak. Oke, semuanya sudah selesai. Coba nanti Bapak yang lihat kesalahannya di mana. Ya, untuk fisis saudari Eka sama itu nomor 1 ya, Febri nomor 2. Kita lihat yang kesalahannya paling banyak di mana. Nah, di sini kesalahan paling banyak. Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu, hukum bersifat mengikat ya. Di sini yang betul 2, ada 2 yang salah. Ya udah nggak apa-apa, nanti untuk depannya dipelajarin ya. Nah, ini hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum. Ya, menurut kalian apa ini jawabannya? Ya, loh? Positif, Pak. Iya, betul, positif. Jadi ada 2 yang belum paham ya, nanti dipelajari lagi materi yang sudah Bapak berikan. Oke, untuk kuisis cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kuisis ini, Bapak mohon maaf. Sekian kuisis kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.